kita akan lanjutkan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ini utul kitab ada lagi di sini. Tidak berselisih orang-orang yang diberi Alkitab menyangkut nabi yang datang ini, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini maknanya yang pertama ini. Itu orang Yahudi, sewaktu Nabi Muhammad datang, mereka semua tahu bahwa ini Nabi. Tapi ada sebagian di antara mereka yang percaya pada Nabi Muhammad. Ada mayoritas tidak percaya. Nah, ini percaya dan tidak percaya berbeda atau tidak ini? Berbeda. Tidak berkelompok-kelompok mereka. Orang Yahudi itu ada yang berkata begini, itu Nabi Muhammad memang Nabi untuk seluruh umat manusia. Satu. Ada lagi yang berkata, Nabi Muhammad itu Nabi tapi untuk orang Arab saja. Sudah beda ya? Ada lagi yang berkata, Nabi Muhammad itu bukan Nabi sama sekali. Nah, ini pendapat yang berbeda-beda ini baru muncul setelah bukti yang nyata. Jadi mereka sebenarnya dalam ayat ini seakan-akan, bahkan bukan seakan-akan, dikecam. Kamu itu tidak pantas berbeda pendapat menyangkut hal ini, karena kamu kan orang-orang terhormat. Kamu kan punya kitab suci. Di kitab sucimu kan ada disebut tentang Nabi Muhammad. Di kitab suci orang Yahudi yang sampai sekarang masih ada, itu ada dinyatakan bahwa akan kuutus, itu atas nama Tuhan, akan kuutus kepadamu seorang nabi yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi ini mereka dikecam, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali apa? Menyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepadanya. Mukhlishina lahuddin hunafa. Apa artinya hunafa? Hunafa itu artinya jalan lurus. Sebenarnya hanif itu asalnya bengkok. Kaki itu kalau mau jalan lurus, bagaimana? Itu kan kaki kita miring ke sini, miring ke sini. Karena dia miringnya kemari, jalannya lurus. Ya. Maka hunafa diarti berjalan lurus. Mereka tidak diperintahkan kecuali ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan ibadah dan berjalan lurus. Apalagi yang diperintahkan kepada mereka? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sebenarnya yuqimus shalah dan yu'tuz zakah itu sudah termasuk dalam perintah beribadah dengan ikhlas, iya kan? Tetapi ini biasanya dalam Al-Qur'an ini kata selalu bergandengan dan seringkali disebut karena dia lambang. Yuqimus shalah itu lambang dari hubungan baik dengan Tuhan. Yu'tuz zakah itu lambang dari hubungan baik dengan sesama manusia. Mereka itu diperintahkan untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah sambil melakukan hubungan baik dengan Tuhan yang tercermin dalam sholat, berhubungan baik dengan sesama manusia yang tercermin dalam zakat. Itu sebabnya. Tidak ada suatu agama yang tidak ada sholatnya. Dan tidak beragama orang yang tidak sholat. Ya kan? Ada satu sahabat Nabi dulu pernah berkata, Rasulullah, saya masuk Islam deh, tapi saya nggak mau sholat. Nabi menjawab, la khaira fi dinin la sholata fi. Tidak ada baiknya satu agama yang tidak ada sholatnya. Karena sholat itu hubungan dengan Tuhan. Setiap agama harus percaya Tuhan. Manifestasi dari kepercayaannya kepada Tuhan itu antara lain bahwa dia berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk sholat. Setiap agama itu menuntut berbaik-baik kepada seluruh makhluk, termasuk kepada manusia, iya kan? Nah, karena itu setiap agama menganjurkan untuk menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada kaum lemah. Nah, ini yang ditekankan di sini. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang sempurna. Kita ingat, saya pernah katakan qayyimah terambil dari kata qamah. Ya, qamah itu bukan berdiri tapi sempurna. Zalika dinul qayyimah, itulah agama yang sempurna. Yang tidak ada salatnya, tidak ada zakatnya, tidak sempurna. Yang tidak bersalat dan tidak berzakat, walau sedekah sedikit dengan kemampuannya, dia bukan beragama yang sempurna. Apa lanjutannya? Innalladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, yang dari orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, penganut agama lain yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam khalidina fiha, akan berada di neraka Jahannam kekal selama-lamanya. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Al-bariyah itu apa artinya? Syarr, seburuk-buruk. Al-bariyah makhluk. Bara'ah berarti khalaqa, mencipta. Al-bariyah ciptaan. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan. Jadi lebih buruk dari binatang. Lebih buruk dari babi. Ya kan? Lebih buruk dari anjing. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan. Mereka mempersekutukan Tuhan. Tidak mau salat, tidak mau zakat. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan amal soleh. Siapa itu? Ulaika hum khairul bariyah. Itulah sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Jazaohum inda rabbihim, ya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Di sini ada kata abada. Kalau di yang tadi tidak ada abada, ya. Kenapa di sini ada abada? Sesungguhnya orang-orang yang, kita lihat, kita baca ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka adalah sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya abada, selama-lamanya. Kalau yang tadi tidak ada khalidina fiha abada, hanya khalidin. Khalid itu artinya waktu yang lama. Kalau khalidina fiha abada, waktu yang lama yang tidak ada akhirnya. Nah, ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menyatakan pada akhirnya yang masuk neraka juga itu Tuhan ampuni. Karena di sini tidak ada kata abada. Jelas itu? Oke. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepadanya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah. Nah, apa artinya itu ridha Allah kepada hambanya? Kalau Allah meridai hambanya, Allah mencurahkan kepadanya aneka nikmat dan dia merasakan ketenangan di dalam hatinya. Kalau hamba ridha kepada Allah, maknanya bahwa semua ketetapan Allah dianggapnya itulah yang terbaik buat dia. Itu namanya ridha. Nah, karena itu apapun yang terjadi, walaupun dalam pandangan mata itu buruk, kalau dia ridha, dia anggap itulah yang terbaik karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala.